Pagi Bang, perkenalkan nama saya Joshua Lens Franklin Saragi dengan NIM 1123028. Di sini saya akan menjelaskan praktikum PAM modul PAM kita yang keenam. Langsung saja saya share screen. Nah, di praktikum kita yang keenam ini berjudul Flutter ya. Bagaimana mengimplementasikan Flutter ke proyek kehidupan nyata. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan mepresentasikan hasil pengerjaan tugas praktikum pemrograman aplikasi mobile berupa sebuah aplikasi mobile yang bernama yang di sini saya buat namanya yaitu Toyota Indonesia Katalog App. Nah, di sini yang dibangun menggunakan aplikasi framework Flutter. Nah, di sini aplikasi ini merupakan kendaraan Toyota yang memungkinkan pengguna untuk menjelajahi berbagai pilihan mobil Toyota mulai dari MPV, SUV, sedan hingga pickup. Nah, di sini pertama-tama kita buka di sini ada aset. Nah, di aset ini adalah gambar-gambar yang saya pakai di aplikasi Flutter kita. Nah, di sini ada dua besar kodenya. Di sini menggunakan proyek kali ini menggunakan arsitektur feature base yang membagi kode ke dalam beberapa lapisan yang terorganisir dengan baik. Nah, di sini ada dua yang kode yang utama yaitu lib. Nah, di lib ini yaitu source code utama kita. Lalu di lib ini ada core-nya, core konstan, router, temp, lalu ada datanya juga data models, lalu feature-nya juga ada dan share-nya juga ada. Lalu sini ada ini mainnya, ini adalah jantungnya. Lalu setelah itu di tes ini, di tes ini kita ada tiga ngetes, yaitu ngetesnya unit. Di unit ini kita tes semua Toyota model, Toyota datanya, dan tem notifiernya. Lalu di screen ini lalu di integration itu ada app ini end-to-end navigation test, lalu yang terakhir ada widget. Di widget ini ada semua widget dan screen test. Nah, setelah itu eh, pada kali ini kita langsung saja ke penjelasan kodenya. Nah, di sini kita lihat dulu pertama yaitu Toyota model di sini di lib data. Nah, di lib data Toyota model ini, nah ini adalah model Toyota. Nah, kelas ini Toyota model ini ada kelasnya. Kelas ini bersifat immutable yang menggunakan keyword cons. Artinya data tidak bisa diubah-ubah setelah dibuat. Lalu itu sesuai best practice Flutter. Nah, di sini kelas ini memiliki 5 properti seperti nama, gambar, deskripsi, spesifikasi, dan harganya. Nah, di sini saya juga mengimplementasikan copy with. Nah, di CopyWith ini operator eh, ada juga implementasikan operator equality, lalu hashcode dan toString. Ini untuk mendukung immutable dan testability. Lalu kita masuk ke selanjutnya ke Toyota Data. Nah, di Toyota Data ini adalah data-data yang kita pakai nanti di website kita. Di mobile kita. Di sini adalah kelas yang berisi 10 mobil Toyota yang menggunakan static method get Toyota data. Nah, di sini sehingga tidak perlu inisiasi kelas, lalu kita cukup hanya memanggil eh, Toyota data get Toyota data. Nanti tampilan yang di sini ini dummy data yang di sini akan tertampilkan. Lalu setelah itu kita masuk ke routing. Nah, di routing ini juga ini app router ini. Nah, di routing ini menggunakan package Go router di sini dengan konsep shell route. Nah, shell route ini digunakan agar bottom navigation bar tidak di reboot
setiap kali berpindah halaman, melainkan hanya konten di dalam yang berubah. Lalu setelah itu ada 4 root, yaitu root pertama itu home, lalu Toyota, baru Toyota detail, lalu profile. Nah, setelah itu kita masuk ke theme-nya dulu. Nah, di theme ini, di up colors ini, nah di colors ini ada 3 file ya. File app colors dart ini mendefinisikan semua warna brand Toyota. Di sini lebih cenderung ke warna merah dan merah, putih dan krem. Lalu dia metalik-metaliknya juga ada. Lalu setelah itu kita masuk ke tim provider. Nah, di tim provider ini adalah inheritance widget yang menyebarkan tim notifier ke seluruh widget tree. Nah, sini sehingga tombol toggle di upbar mana di upbar manapun, upbar mana saja bisa mengubah tema seluruh aplikasi. Nah, lalu kita masuk ke top upbar. Nah, di sini eh, kita ke masuk ini top upbar widget ini adalah widget reusable yang digunakan untuk dikonfigurasikan. Ia adalah mendukung 3 mode dengan atau tanpa tombol back, lalu dengan tanpa fitur search, lalu dengan tanpa top up menu. Nah, di sini widget ini mengimplementasikan preferred size. Ini preferred size widget agar digunakan sebagai upbar. Nah, mungkin itu saja. Di sini nanti ada app mainnya, lalu mainnya di sini. Lalu setelah itu kita masuk ke fitur tesnya. Di fitur tes ini ada 4 ya, yaitu test integration, lalu screen, unit, dan widget. Nah, sehingga kalau kita ngetes dia, coba kita tes. Yang pertama dulu integration, apakah bisa? Nah, dia akan ngetes, lalu kalau berhasil dia akan mengambilkan all test pass. Kalau widget kita tes dulu lagi. Nah, di unit test ini pertama di integration test ini kan end-to-end navigasi seluruh aplikasi. Lalu di widget test yang kita lakukan tes ini adalah mengetes tampilan Toyota screen-nya, home screen, lalu profile screen, lalu bottom nav widget, top up bar widget. Nah, lalu di widget ini, lalu setelah itu di unitnya kita ngetes tim, lalu ngetes Toyota data test, lalu Toyota modelnya. Lalu setelah itu yang terakhir yaitu screennya kita ngetes Toyota home screen, profile screen, test screen, dan screen test. Nah, semua tes berhasil pas tanpa ada yang fail. Ini membuktikan bahwa setiap komponen berfungsi sesuai dengan yang diharapkan dan tidak ada regresi. Lalu di sini ada beberapa teknik yang saya gunakan dalam proyek ini. Di sini kita mengapa menggunakan shell route atau pada Go Router. Di sini shell route memungkinkan bottom navigation bar tetap ada di layar tanpa di reboot setiap kali halaman berganti. Ini meningkatkan performa yang dan memberikan animasi transisi yang lebih mulus. Lalu kenapa mungkin saya ada yang bertanya kenapa Toyota modelnya tadi? Toyota model ini menggunakan immutable class. Nah, di sini inheritance widget adalah mekanisme bawaan Flutter. Immutable object ini lebih aman dari bug yang disebabkan side effect. Nah, di sini lebih mudah dites karena state-nya predictable dan mendukung konsep functional programming yang berupa best practice modern. Nah, di sini Toyota model itu kenapa immutable class tadi? Karena lebih aman dari bug yang disebabkan oleh side effect. Lalu, kenapa widget-widget ini dipisah? Nah, pemisahan widget-widget ini untuk seperti Toyota Body, Toyota Item Card, dan Toyota Info Card ini membuat kode lebih readable, reusable, dan mudah di-maintain. Nah, setiap
Widget ini memiliki tanggung jawab yang jelas, tunggal untuk single responsibility principle namanya. Lalu setelah itu kita masuk ke banyak ke demo aplikasinya. Nah, di demo aplikasi ini karena dia tidak bisa menampilkan layar aplikasi HP kita ke aplikasinya IntelliJ ini tidak seperti di Android Studio, maka kita langsung dia dari Edge webnya aja. Ini sama juga ya, seperti tampilan HP-nya. Nah, oke. Jika kita run, tunggu ya, sabar kita matiin dulu, lalu kita compile lagi dia. Nah, lalu kita buka libmindart-nya. Sorry, harus ada kontrolnya. Ini masih menunggu ya. Oke. Nah, setelah berhasil aplikasi ini, mungkin saya buat ke kanan dulu biar sambil lihat code-nya. Ini seperti tampilan HP ya. Nah, di sini tampilan home screen pada kita ini adalah pertama adalah ini home screen. Di home ini, di sini pengguna disambut dengan banner merah ini Toyota yang bertuliskan Let's Go Beyond. Ini adalah tagline identitas Toyota ya. Lalu di bawahnya ada banner yaitu kualitas terjamin, keamanan tinggi, dan ramah lingkungan. Ini menggunakan feature card yang merepresentasikan nilai utama Toyota. Lalu ada juga tentang info aplikasinya ini. Nah, ini juga menggunakan card juga ya. Lalu selanjutnya ada setelah kita buka fitur yang selanjutnya ini adalah ini menampilkan katalog mobil. Di sini kita katalog di bottom navigation. Di sini ditampilkan 10 mobil tadi yang sudah kita tambahkan di list view. Nah, di sini setiap kartu mobil akan menampilkan gambar atau label Toyota yang berwarna merah. Nah, lalu sini ada desain yang mengikuti brand Guide Toyota. Oke, di sini ada desainnya. Lalu setelah kita klik misalnya Fortuner, dia akan menampilkan gambar Fortuner. Lalu di sini ada deskripsi, spesifikasi utama, dan harga ketersediaan. Nah, di sini eh, lalu setelah itu eh, kita coba fitur search ya. Kita search mobil Camry misalnya. Nah, dia akan nawarin mobil Camry. Kalau Avanza, kalau A kita buat, dia akan mengeluarkan mobil yang ada A-nya. Nah, setelah icon search-nya sudah, lalu kita tutup, apakah ini berfungsi? Ya, ya, dan berfungsi ya tampilannya. Lalu setelah itu kita masuk ke Toyota detail screen-nya. Nah, jika ditekan RAS misalnya, nah di sini info card yang ini jadi deskripsi, spesifikasi, dan harga. Kalau kita tombol kembali, lah dia akan kembali ke katalog mobil. Lalu setelah itu kita masuk ke profile screen. Nah, di profile screen ini adalah halaman ketiganya dari aplikasi kita. Di sini adalah bagian header ini memiliki background merah. Nah, ini merepresentasikan Toyota tadi ya. Lalu di sini ada nama saya, Yusuf Seragi dengan NIM 11S23028. Nah, di bawahnya ada kartu ya tentang saya. Ini ada card. Lalu ada nama juga saya. Lalu di sini kita ada fitur dark mode. Nah, kalau tekan ini set dia akan hitam. Kalau tekan white mode dia akan ini. Ini di setiap halaman ini ada toggle-nya. Toggle dark mode-nya ini, dark mode ini menggunakan palet warna yang sudah saya definisikan di up colors tadi. Yang di sini warna merah lebih terang dan kontras terhadap kalau di dark mode dia dia merahnya lebih kontras karena belakangnya hitam. Lalu setelah itu state dark mode ini juga persisten saat berpindah halaman berkat theme notifier yang menggunakan value notifier dan inheritance widget. Oke, mungkin cukup sekian
Sekian presentasi saya pada pada praktikum kita yang keenam kali ini. Terima kasih, Bang.